Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pecinta film dimanapun Anda berada. Kali ini Rasti akan membahas film yang berjudul Red Sparrow yang rilis tahun 2018. Bercerita tentang balas dendam seorang gadis cantik yang dijebak oleh pamannya untuk menjadi mata-mata. Sebelum nonton, jangan lupa siapkan cemilan dan bantal buat senderan. Selamat menyaksikan. Dominika Egorova, wanita muda dan cantik. Dia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit. Untuk menopang biaya rumah sakit, Egorova bekerja sebagai balerina atau pemain balet. Hari ini, sebelum Egorova tampil, pamannya yang bernama Ivan dan temannya yang kaya bernama Ustinov mengadakan sesi foto. Naas, di saat pertunjukan berlangsung, kaki Egorova patah terinjak kaki pacarnya. Egorova pun dibawa ke rumah sakit dan dioperasi. Di tempat lain, Netnes, seorang agen CIA, ditelepon oleh orang tak dikenal yang bekerja di Badan Intelijen Rusia yang disebut The Marble. Keduanya bertemu di Taman Gorsky. Saat akan menukar informasi, mereka dihadang oleh polisi. Nas pun membuat pengalihan dengan menembakkan pistolnya agar asetnya bisa lolos. Karena kejadian ini, Nas dipulangkan ke Amerika. Ivan adalah wakil kepala Badan Intelijen, didesak oleh bosnya yang bernama Sakharov untuk menemukan mata-mata itu atau yang disebut Marble. 3 bulan berlalu. Egorova terlihat sudah mulai pulih. Terlihat Ivan mengunjungi rumah Egorova dan menawarkan bantuan. Karena cedera yang dialaminya, dia tidak bisa membayar biaya perawatan ibunya dan apartemennya. Ivan mengatakan, "Datanglah kalau sudah siap," dan menyerahkan amplop yang berisi rekaman percakapan pacarnya dan Sonya, yang ternyata dengan sengaja mematahkan kakinya. Di saat pacarnya dan Sonya akan bercocok tanam, Egorova datang dan menghajar keduanya dengan tongkat. Egorova pun pulang ke rumah dan melihat ibunya tergeletak di lantai. Keesokan harinya, Egorova menemui Ivan di kantor intelijen dan menagih janjinya yang akan membantunya. Ivan mengiyakannya, tetapi dengan satu syarat, harus bisa merayu Ustinov, teman Ivan yang dulu dalam sesi pemotretan, karena negara ingin mengetahui lebih banyak tentang Ustinov. Tugasnya cuma menukar ponsel, kata Ivan. Egorova pun setuju dengan pakaian yang mencolok yang telah disiapkan di hotel, turun ke bar untuk merayu Ustinov. Ustinov pun terpancing dan membawanya ke kamar. Karena belum terbiasa, Egorova pun merasa canggung, tetapi dilepas juga pakaiannya. Saat Egorova akan memberontak, terlebih dahulu didudetkan oleh Ustinov. Tiba-tiba dari belakang Ustinov dicekik dan mati di atas Egorova. Mereka berdua pun kabur dengan sepeda motor ke markas intelijen. Ternyata pembunuh itu bernama Motorin, anggota intelijen suruhan Ivan. Karena Egorova telah melihat pembunuhan itu, Ivan menawarkan 2 pilihan, dibinasakan atau ikut pelatihan intelijen yang disebut Sparrow. Dengan terpaksa, Egorova mengambil pilihan kedua, menjadi Sparrow. Sesampainya di tempat pelatihan, mentor yang bernama Matron menjelaskan fungsi dari pelatihan ini, memanipulasi psikologis. Untuk pertama kalinya, Egorova pun gagal karena menolak perintah. Di tempat lain, di Amerika, bos CIA, Nas, dan yang lainnya berkumpul, mengatakan bahwa The Marble tidak percaya orang lain lagi selain Nas. Terpaksa Nas dikirim kembali ke Budapest. Mengetahui hal itu, Sakharov, Ivan, dan Kutnoi berencana mengirimkan Sparrow untuk mendekati Nes, mencari tahu siapa itu The Marble. Hari berikutnya olah fisik dan senjata. Saat di pemandian, Egorova dipaksa melayani Sparrow yang lainnya. Egorova pun berhasil menghajarnya. Sang jenderal yang bernama Kutnoi datang dan memberi peringatan ke Egorova. Saat kelas dibuka kembali oleh Matron, Egorova dipaksa melayani Sparrow itu lagi di depan umum. Tetapi Egorova telah mampu memanipulasi psikologis sehingga sang agen burungnya tidak bisa bangun di depan Egorova. Kutnoi pun melihat hal itu dan menganggap Egorova telah siap dan memerintahkan Matron agar Egorova dipulangkan ke Moskow. Di Moskow,
Ivan memberikan identitas baru untuk Ekorova dan berganti nama menjadi Catherine. Catherine dikirim ke Budapest untuk mendekati Ness untuk mencari tahu siapa itu The Marble. Dengan wajah marah, Catherine meninggalkan Ivan dan berangkat ke Budapest. Di Budapest, Catherine satu rumah dengan separuh yang lain yang bernama Marta. Hari pertama, Catherine bertemu kepala separuh cabang Budapest yang bernama Volontov dan langsung mengawasi Ness jam berapa dia berenang, naik kereta, dan aktivitas yang lain. Hari berikutnya, saat akan menaiki kereta, Ness mendekat dan menanyakan kenapa dia mengikutinya. Ternyata Ness sudah mengetahui semuanya. Catherine pun mengelak dan naik kereta. Keesokan harinya, Catherine kembali ke kolam renang, tetapi Ness tidak ada. Saat akan menukar tanda pengenal, kartunya hilang. Ternyata diambil oleh Ness dan melaporkannya ke atasannya bahwa namanya Catherine. Dulu dia seorang penari balet yang bernama Ekorova, dan juga keponakan Ivan, anggota intelijen. Atasannya mengingatkan, jika Catherine berhasil meniduri kamu, berarti Catherine Sparrow. Catherine meminta Volontov memberikan akses ke kedutaan Amerika. Saat mencari Ness, Catherine melihat Marta dan kepala staf senator Amerika Serikat yang bernama Stephanie. Ness mengajak Catherine untuk makan malam. Saat pulang ke rumah, Catherine menggeledah kamar Marta dan menemukan foto-foto bersama Stephanie dan pembayaran awal atas informasi yang diberikan Stephanie. Saat Marta pulang, dia memberikan kertas laporan yang dikirim Volontov ke Rusia bahwa Catherine tidak ada kemajuan mendekati Ness. Dengan cekatan, Catherine menuju ke bar. Awalnya merayu, tetapi dengan mengatakan burungnya kecil, Volontov memukul Catherine. Catherine berbisik, di sana ada CCTV. Buatlah laporan yang bagus tentang aku dan Ness ke Rusia. Kamu tidak akan dituntut atau mau karirmu hancur, kata Catherine. Ness akhirnya pergi karena Catherine ingkar janji untuk makan malam. Dari kejauhan, Catherine membuntuti Ness saat pulang ke rumah. Ness pun ditelepon oleh The Marble dan mendapat kode Vienna. Dengan keahliannya, Catherine pura-pura menangis dan menelepon Ness bahwa dia ingin bicara. Catherine pun mengajak bercinta, tetapi Ness menolak dan menyuruh pulang ke rumah. Keesokan harinya, Catherine menggeledah rumah Ness dan mengambil gelas bekas minumannya. Saat pulang ke rumah, Ivan sudah berada di sana dan menanyakan perkembangan dengan Ness. Dia pun mengatakan akan pergi ke Vienna untuk acara rapat negara. Catherine mengatakan ada mata-mata Rusia di pemerintahan Amerika. Dia staf senator. Catherine bilang dia bekerja sama dengan Marta. Untuk mendapatkan info lebih lanjut, dia harus ke London dan membawa uang $250.000. Ivan pun menyanggupinya. Catherine pun mendapatkan nomor paspor Ivan saat akan mengambil jaket. Marta marah karena Catherine mengambil mangsanya, tetapi Catherine menjelaskan akan membawa uang itu untuk menukar informasi. Catherine pun pergi ke Vienna untuk membuka rekening baru. Saat pulang ke rumah, ternyata Marta telah dihabisi oleh Motorin karena telah melanggar aturan Sparrow, bahwa Marta membagikan kasusnya dengan Catherine. Sepulang dari Vienna, Ness mendapat informasi dari The Marble bahwa Catherine adalah Sparrow. Ness berencana menjadikannya mata-mata. Saat Catherine keluar dari kantor polisi, dia dijemput oleh Ness dan membawanya pulang. Ness menanyakan orang macam apa pamanmu, sehingga ponakannya dijadikan Sparrow. Catherine menceritakan semua dari dia dijebak untuk merayu Ustinov sampai dia tidak punya pilihan selain jadi agen Sparrow. Dia mengatakan semua itu demi ibunya karena ibunya butuh perawatan. Ness menawarkan Catherine jadi mata-matanya dan Catherine menanyakan apakah bisa membawa ibuku ke sini. Akan diusahakan, katanya. Catherine pun berpamitan untuk tidur dan memikirkan tawaran Ness. Tengah malam, Catherine bangun dan menghampiri Ness menanyakan apakah kamu dapat dipercaya. Bisa, jawab Ness. Mereka pun bercinta. Saat Catherine bangun tidur, Ness membawakan segelas minuman dengan diiringi musik. Catherine mengatakan dulu saat menari balet, pertama diiringi dengan lagu ini, musik Greg. Ness menanyakan apakah kamu yakin dengan keputusan ini menjadi mata-mata Amerika. Ya, Catherine menjawab. Ness mengatakan kembalilah ke rutinitas normalmu. Bekerjalah dan tulis laporan soal diriku, soal waktu yang kita habiskan dan betapa dekat kita berdua. Tulis bahwa aku bodoh dan kau berhasil memikatku. Beritahu mereka bahwa aku ambisius dan juga pemabuk, dan aku punya sesuatu yang harus aku buktikan ke ayahku. Artinya, akan membuat kesalahan, dan pulanglah, tunggu sinyal dariku. Keesokan harinya, Catherine diuji dengan mesin kejujuran oleh bos Ness. Catherine juga mengatakan bahwa kepala senator setuju menjual sistem pertahanan satelit dalam minggu ini di London.
Catherine pun pergi ke London untuk mengantar uang dan mengambil informasi dari Stephanie, sang staf senator. Catherine mengecek disk pemberian Stephanie dan ditukar dengan disk pemberian agen CIA. Saat keluar dari gedung, Stephanie panik karena dikepung agen CIA. Stephanie berusaha kabur, tetapi tertabrak dan mati. Volontov yang pergi dengan Catherine ditelepon oleh pemerintah Rusia, diperintahkan untuk kembali ke Rusia. Ness yang mengetahui hal itu langsung mengejar Catherine ke bandara. Ness merasa bersalah karena mungkin Catherine akan mati di sana. Benar juga, Catherine disiksa, dipukul, disiram air dingin dengan telanjang bulat, disiksa lagi, agar mengakui bahwa dia yang membocorkan rahasia Stephanie. Tetapi Catherine mengatakan tidak, tetap pada pendiriannya. Ivan pun menyuruh mengatakan kebenarannya. Catherine menjawab, tak ada misi lain kecuali ini. Ikuti petunjuk kemanapun arahnya. Korbankan apapun yang harus dikorbankan. Mereka tahu nama asliku. Kirim aku kembali. Jika kamu menyiksaku, mereka akan mempercayaiku. Kirim aku kembali, biar aku akhiri apa yang kita mulai, kata Catherine. Setelah Ivan, Zakharov, dan Kuznoi berdiskusi, Catherine akan dikirim kembali ke Budapest. Tapi dengan satu syarat, jika berkhianat, maka akan langsung dihabisi. Zakharov pun setuju. Catherine pun bertemu kembali dengan Ness. Ness menanyakan mengapa mereka bisa melepasmu. Catherine mengatakan bahwa Ness akan mengatakan siapa The Marble, jelas Catherine. Catherine ingin ke Amerika untuk keamanannya dan meminta uang $250.000 untuk biaya perpindahan. Ness pun menyanggupinya. Mereka pun kembali bercinta. Saat Catherine keluar dari kamar, dia melihat Ness disiksa oleh Matorin untuk mengatakan identitas Marble. Catherine awalnya membantu Matorin dengan menyiksa Ness. Sampai Matorin menurunkan kewaspadaannya, Catherine menghantamnya. Perkelahian pun dimulai. Ness yang terluka berusaha sekuat tenaga membantu Catherine. Catherine juga terkena banyak sayatan dan akhirnya berhasil membunuh Matorin. Karena terluka parah, Catherine pun dibawa ke rumah sakit. Jenderal Kuznoi pun menemui Catherine dan mengatakan bahwa dia The Marble. Catherine mengatakan mengapa. Jenderal Kuznoi bercerita, istriku bermimpi menjadi penari jauh sebelum aku bertemu dengannya. Dia sering menari untukku di ruang tamu. Saat dia jatuh sakit, kedutaan Rusia di New York menolak dokter Amerika mengoperasinya. Birokrat serakah yang kusinggung menghukum mati istriku. Itu semua demi kekuasaan. Aku tahu, kau yang menyerahkan Stephanie ke Amerika, supaya mereka mempercayaiku, kata Catherine. Sekarang, aku percayaimu, kata Kuznoi. Aku dilahirkan 3 hari setelah Stalin menjadi kepala negara. Ayahku bertempur demi dia di medan perang. Perlu bertahun-tahun sampai aku sadar, ternyata aku dilahirkan di penjara. Penjara membuat sisi buas manusia keluar. Aku belajar menipu dan berbohong untuk bertahan dengan segala cara. Aku ingin mati di penjara tempat aku dilahirkan, atau membantu teman Amerikaku, di mana terdapat kebebasan individu yang jadi cita-cita kita. Sekarang kamu tahu, akulah mata-mata itu. Akulah orang yang kau cari. Kau bisa menyerahkan ke pamanmu atau berikan ke orang yang menyiksamu. Kau akan jadi pahlawan. Gantikan tugasku bersama Amerika. Buat pamanmu dan rekan-rekannya membayar apa yang mereka lakukan di negara kita. Kau mahir melakukan ini daripada yang lainnya. Ini satu-satunya cara supaya kau bisa kembali ke ibumu. Dia pun pergi. Catherine pun pulang ke rumah dan ditangkap polisi. Dia mengatakan ingin berbicara dengan duta besar Rusia yang ada di Budapest. Catherine ingin dia menghubungi Zakharov. Beritahu dia, aku punya yang dia inginkan. Aku dapat mata-mata itu. Kau hubungi Zakharov. Kau suruh dia membuat pertukaran. Aku ditukar dengan mata-mata itu. Setelah disepakati, akan kuberikan nama itu ke Zakharov secara pribadi, kata Catherine. Lakukan dengan benar, Tuan Duta Besar. Dan dia pun pergi. Dan secara pribadi, Catherine mengatakan siapa mata-mata itu ke Zakharov. Sang jenderal pun menikmati saat-saat terakhir dengan mendengarkan lagu yang sering istrinya mainkan. Catherine dibawa untuk ditukar dengan The Marble. Ness yang bertugas mengantar Catherine di setengah perjalanan. Ness bertanya, dari mana kamu tahu mata-mata itu? Apa ini cuma permainan? Ness menyuruh membuka tutup kepala The Marble. Ternyata Ivan. Ini hukuman untuk Ivan dari Catherine karena telah menjebaknya 1 hari sebelumnya. Ivan dipanggil Zakharov. Catherine telah mengatakan siapa mata-mata itu. Petugas menggeledah kantor mata-mata itu. Apartemennya berselimutan bekas dari Ness. Terdapat bukti pembukaan rekening bank swasta di Vienna, yang mana Amerika baru saja melakukan transfer pembayaran senilai $250. Jumlah uang yang dibayar untuk keperluan pindah negara. Rekening itu atas namamu dengan pasportmu.
Kau baru saja melakukan perjalanan ke Vienna. Ini salah satu disk yang diberikan Stephanie kepada kita. Disk yang kau serahkan ke presiden. Kemenangan pribadimu seharusnya berasal dari Departemen Pertahanan Amerika. Karena atas permintaan kemenanganmu, kami meriksanya dengan terperinci. Tanda inskripsi yang terlihat seperti ditulis oleh intelijen Amerika ternyata palsu. Catherine mengatakan kepada Ivan, "Bukankah aku melakukannya dengan baik, Paman?" Ivan pun ditembak sebelum memasuki perbatasan, dan Catherine dibawa dengan helikopter. Catherine mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Rusia. Rusnoi pun ikut bertepuk tangan. Setelah melihat pertunjukan balet, Catherine menerima panggilan telepon dari orang tak dikenal yang memainkan konserto piano Grieg yang sebelumnya dia katakan pada Ness adalah bagian yang dia bawakan untuk penampilan solo pertamanya. Dan film pun selesai. Pesan moral dari film ini, jika kamu hanya melihat keelokan dari wajahnya, kamu akan tersesat di dalamnya. Dia akan memelukmu sebelum membunuhmu. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.